Halo semuanya, saya Muhammad Rasya Buma Putra, NIM 250-211-0400066 dari Prodi Teknik Mesin. Pada video ini saya akan mempresentasikan produk mata kuliah kewirausahaan yang saya pilih, yaitu es kopi susu gula aren. Minuman ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki peluang usaha yang besar di kalangan remaja dan masyarakat umum. Kita lanjut pada proses pembuatan es kopi susu gula aren. Nah, gampang kan? Begitulah hasil pembuatan es kopi susu gula aren. Kita lanjut pada visi produk saya kali ini, yaitu menjadikan produk minuman yang sederhana, yang disukai banyak orang karena rasanya enak, harga terjangkau, dan juga kualitas akan tetap terjaga. Misinya yaitu menyajikan minuman yang dibuat dari bahan bersih dan berkualitas, memberikan rasa yang konsisten dan enak di setiap cup, menetapkan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, menjaga kebersihan dalam proses pembuatan dan penyajian. Lalu, alasan kenapa produk ini layak dijual, yaitu yang pertama, banyak peminat. Es kopi susu adalah minuman yang disukai berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa. Yang kedua, modal kecil tetapi untungnya besar. Bahan mudah dicari dan murah, tetapi bisa dijual dengan harga yang menguntungkan. Yang ketiga, mudah dibuat. Proses pembuatannya tidak rumit dan tidak membutuhkan alat yang mahal. Yang keempat, cocok untuk jualan kecil sampai besar. Bentuk usaha saya ini yaitu saya melakukan secara perorangan atau mandiri dengan modal kecil dengan pengelolaan yang sederhana. Produksi ini dilakukan sendiri di rumah dengan peralatan yang sederhana. Adapun lokasi penjualannya yaitu di depan kampus. Alasan kenapa saya memilih lokasi penjualannya di depan kampus yaitu yang pertama, banyak peminat. Kita ketahui juga anak-anak kampus yaitu suka minuman yang kekinian. Dan yang kedua, agar cepat laris dan cepat menguntungkan. Penjelasan tentang produk ini adalah minuman es kopi susu gula aren yang dibuat dari campuran kopi berkualitas, susu segar, dan gula aren asli. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa manis alami dari gula aren, gurih dari susu, dan aroma khas kopi yang menyegarkan. Minuman ini disajikan dingin dengan kemasan cup tertutup sehingga praktis, higienis, dan mudah dibawa kemana saja. Produk ini dibuat dengan proses yang sederhana, namun tetap memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan. Setiap cup diracik secara langsung agar rasa tetap segar dan konsisten. Minuman ini sangat cocok dinikmati oleh pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum sebagai teman beraktivitas sehari-hari. Alasan kenapa produk ini lebih unggul dibandingkan produk pesaing, yaitu yang pertama, menggunakan gula aren asli. Banyak pesaing memakai pemanis buatan, sedangkan produk ini menggunakan gula aren yang memiliki rasa lebih alami dan aroma khas. Yang kedua, rasa konsisten. Takaran kopi, susu, dan gula sudah ditentukan sehingga rasa setiap cup tetap sama dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, harga terjangkau. Dibandingkan kedai besar, produk ini dijual dengan harga lebih murah tapi menjaga kualitas rasa. Dan yang keempat, lebih segar. Minuman dibuat langsung saat dipesan, bukan disimpan lama sehingga kualitas lebih rasa terjaga. Yang kelima, mudah ditemukan. Lokasi penjualan dekat dengan konsumen seperti di depan rumah atau sekolah sehingga lebih praktis. Konsumen sasaran penjualan produk saya kali ini yaitu yang pertama, target utama yaitu remaja dan pelajar. Alasannya yaitu pelajar dan remaja sering membeli minuman kekinian, suka rasa manis dan kopi, dan mudah tertarik promo. Target yang kedua, mahasiswa dan pekerja muda. Kita juga ketahui bahwa mahasiswa dan pekerja sering membeli minuman kopi sebagai teman kerja atau belajar. Suka minuman praktis, daya lebih cukup baik. Yang ketiga, masyarakat umum juga,
yang alasannya yaitu minuman ini bisa dinikmati oleh semua kalangan dan lokasi dekat dengan kampus. Perkiraan harga jual produk saya kali ini yaitu saya akan menjual dengan harga 10.000 per cup dan saya akan bisa untung 3.500 per cup. Selanjutnya strategi promosi, yaitu yang pertama saya akan menggunakan strategi promosi dari mulut ke mulut. Saya akan meminta kepada teman-teman kampus saya untuk membantu mempromosikan. Dan yang kedua, saya akan bisa lewat media sosial. Saya akan posting di WhatsApp Story, Instagram, dan juga TikTok. Saya akan tampilkan proses pembuatannya agar calon konsumen lebih tertarik. Yang ketiga, promo awal buka, yaitu saya akan memberikan diskon pada minggu pertama dan saya akan memberikan beli 2 gratis 1. Dan yang terakhir, saya akan memberikan harga khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu strategi penjualan. Yang pertama, saya akan jual di lokasi strategis yang saya sebutkan tadi. Saya akan jual di depan kampus. Yang kedua, saya akan menggunakan sistem pre-order, pesan lewat chat dan ambil langsung. Yang ketiga, paket hemat, beli 3 lebih hemat dan lebih murah. Dan yang keempat, tentunya saya akan memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan saya. Alat yang digunakan pada produksi kali ini, yang pertama, gelas takar, yaitu untuk mengukur bahan agar rasa konsisten. Yang kedua, sendok takar atau spatula untuk mencampur bahan. Yang ketiga, teko atau ketel listrik untuk memanaskan air. Yang keempat, saringan kopi atau kain saring untuk kopi atau teh. Yang kelima, botol untuk menyimpan gula aren cair. Yang keenam, wadah atau bahan untuk menyimpan kopi, gula, dan topping-topping lainnya. Yang ketujuh, pisau jika ada topping tambahan yang ingin dipotong. Yang kedelapan, termos es untuk menjaga es batu tetap dingin dan tidak cair. Yang kesembilan, cup sealer atau tutup cup manual untuk menutup cup. Yang ke-10, lap untuk menjaga kebersihan. Dan yang ke-11, tidak lupa juga tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Alat penunjang dari penjualan produk kali ini, yang pertama, meja lipat atau gerobak kecil. Yang kedua, banner. Yang ketiga, tempat uang. Yang keempat, HP juga tidak lupa untuk mempromosikan produk kali ini. Kita lanjut pada kebutuhan tenaga kerja. Untuk usaha kecil bisa sendiri, itu pekerjaannya meracik minuman, melayani pembeli, mencatat keuangan, dan membersihkan area. Perkiraan modal usaha itu modal awal peralatan. Yang pertama, meja atau stand kecil, perkiraan harga yaitu 300.000. Yang kedua, ketel listrik, perkiraan harga 150.000. Yang ketiga, cup sealer, perkiraan harga 250.000. Yang keempat, wadah atau bahan, yang perkiraan harga 100.000. Yang kelima, botol squeeze, perkiraan harga 30.000. Yang keenam, yang ketujuh, gelas ukur atau sendok takar, perkiraan harga 40.000. Yang kedelapan, termos es, perkiraan harga 150.000. Dan yang terakhir, banner kecil, perkiraan harga 50.000. Modal bahan awal di hari pertama penjualan yaitu pertama kopi, perkiraan harga 50.000. Yang kedua, susu, perkiraan harga 60.000. Yang ketiga, gula aren, perkiraan harga 40.000. Yang keempat, cup atau sedotan 50 pieces, perkiraan harga 50.000. Dan yang terakhir, es batu dan air, perkiraan harga 20.000. Jadi total modal awal yaitu 1.300.000 untuk membuka usaha kecil. Cara mendapatkan modal usaha tersebut dengan cara yang pertama, saya akan menggunakan tabungan pribadi saya yang saya akan tabung sebelum saya akan membuka usaha kali ini. Yang kedua, saya juga bisa untuk meminta bantuan kepada keluarga saya, orang tua saya untuk meminjam modal, dan saya akan kembalikan ketika modal tersebut sudah terpenuhi. Tahapan pengurusan izin edar pada produk kali ini itu yang pertama, mengurus NIB atau nomor induk berusaha.
itu saya akan melalui sistem OSS atau Online Single Submission dengan syarat yang pertama KTP, nomor HP, dan email, dan yang terakhir alamat usaha. Itu prosesnya saya akan daftar melalui online di OSS dan isi data usaha, lalu NIB pun keluar dalam bentuk PDF. Yang kedua, mengurus sertifikat PIRT atau izin edar minuman. PIRT ini diurus di Dinas Kesehatan terkait atau Dinas Perizinan Kabupaten Kota. Dengan syarat yang pertama fotokopi KTP, yang kedua NIB yang tadi saya buat, yang ketiga pas foto, yang keempat surat keterangan domisili usaha, yang kelima dana alokasi produksi, yang keenam label produk. Di situ sudah tercantum nama, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir surat hasil penyuluhan keamanan pangan. Dan yang ketiga yaitu mengikuti penyuluhan pangan keamanan. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Sebelum membuka usaha saya kali ini, saya akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Pemilik usaha wajib mengikuti pelatihan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Dengan saya akan mendapatkan materi kebersihan produksi, penyimpanan bahan, higienis alat, dan cara pengemasan. Setelah selesai, saya akan mendapatkan sertifikat penyuluhan. Dan yang keempat yaitu survei lokasi produksi atau inspeksi Dinkes. Petugas akan datang ke tempat produksi yang dinilai yaitu kebersihan tempat, alat produksi, air bersih, dan penyimpanan bahan. Jika lolos, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan yang kelima yaitu penerbitan sertifikat PIRT. Jika semua syarat sudah terpenuhi, kamu sudah menerima nomor PIRT dan nomor ini dicantumkan di kemasan produk. Demikian presentasi mengenai produk es kopi susu gula aren. Saya berharap inovasi ini dapat menjadi peluang bisnis yang potensial dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat sore.